Halo rekan-rekan dan sobat Akastro Konstruksi, jumpa lagi dengan saya. Di kesempatan video kali ini saya akan berbagi cara memasang keramik lantai ini ya rekan-rekan, keramik lantai teras dari awal sampai selesai. Khusus untuk pemula ini direkomendasikan ya rekan-rekan, disimak videonya, semoga bermanfaat. Oke rekan-rekan, ini adalah teras yang akan kita pasang keramik nanti. Pemasangan keramiknya di atas keramik ya rekan-rekan, dan keramik yang baru ini ukurannya 40 x 40 dengan motif serat kain. Oke, untuk langkah selanjutnya kita harus mengecek kedataran pemasangan keramik lantainya nanti. Kita selang timbang menggunakan air khusus selang timbang ya rekan-rekan untuk mengecek kedatarannya. Kalau sudah kita pastikan posisinya, tingginya dengan lantai yang bagian dalam, bisa kita pasang benang. Kurang lebih seperti ini ya rekan-rekan. Ini kenapa saya merekomendasikan untuk pemula, karena masih menggunakan benang ya rekan-rekan untuk mengecek kedataran secara manual menggunakan selang timbang dan tidak menggunakan alat yang canggih atau laser. Biasanya untuk para pemula yang baru mau belajar pasang keramik lantai itu belum ada alat-alat yang canggih, dan masih belajar, di tahap belajar ini masih menggunakan secara manual ya, seperti yang saya lakukan ini, mencari kedataran menggunakan selang timbang dan benang. Jadi untuk para pemula yang mau belajar pasang keramik, khususnya keramik lantai ini ya rekan-rekan, jangan ragu-ragu untuk belajar, karena kesuksesan itu perlu pembelajaran ya rekan-rekan. Belajar dari yang terkecil sampai kita bisa menjadi sukses. Ini kenapa saya ceritakan begini ya rekan-rekan. Dulu awalnya saya juga pemula seperti kalian semua, tetapi karena ada niat ingin bisa menjadi tukang profesional yang bisa menguasai segala bidang, jadi saya punya niat untuk berusaha dan belajar terus untuk menjadi dan bisa apa yang saya inginkan. Ya, contohnya seperti ini ya rekan-rekan, seperti memasang keramik lantai ini yang sampai kepada rekan-rekan. Ini adalah pengalaman saya. Dulunya saya juga seperti kalian, masih pemula. Rekan-rekan, tidak usah ragu untuk belajar, disimak videonya, semoga bermanfaat. Nah, untuk yang ini adalah proses pemasangan benang di bagian luar ya rekan-rekan. Kita pasang benang di 4 penjuru, tapi kita tarik 2 benangnya saja, satu di bagian depan atau di bagian keramik yang atas, dan satu lagi yang di bagian depan ini ya rekan-rekan, yang sedang saya kerjakan ini. Kita posisikan benangnya pas di ukuran selang timbangnya tadi. Kita tarik benang ke sisi satunya lagi,
Sama ya rekan-rekan, untuk di sisi satunya lagi saya menggunakan alat seadanya. Saya nemu kayu ya rekan-rekan, di sini saya menggunakan kayu. Jadi kita gunakan apa yang ada di lingkungan kita. Ini sini saya mendapat kayu untuk pemasangan benangnya. Jadi saya pasang kayu untuk memasang benangnya. Oke rekan-rekan, sampai sini semoga rekan-rekan paham dan mengerti apa yang saya jelaskan. Atau rekan-rekan kurang paham dan kurang mengerti, bisa kalian komen agar saya bisa memberikan penjelasan apa yang rekan-rekan butuhkan di dalam memasang keramik lantai ini. Setelah selesai kita pasang benang di dua sisi, di bagian dalam dan di bagian luar ini, selanjutnya kita pasang benang sebagai acuan pertama ya rekan-rekan, atau langkah awal atau titik awal pemasangan keramik lantainya nanti. Jadi kita pasang benang lagi. Nah, di sini karena posisi lantainya sudah di keramik ya rekan-rekan, seperti yang rekan-rekan lihat. Nah, di sini saya menggunakan kayu sebagai penahan paku atau meletakkan paku untuk pemasangan benangnya nanti. Nah, di sini rekan-rekan harus perhatikan ya rekan-rekan, untuk pemasangan keramik atau titik awal pasang keramik ini harus sejajar ya rekan-rekan dengan lantai yang bagian dalam. Yang saya maksud sejajar itu adalah natnya ya rekan-rekan. Nat yang bagian dalam, lantai dalamnya bisa kita tarik lurus. Kita tarik lurus mengikuti sejajar dengan nat yang bagian dalam, karena ini lantainya sama, ukurannya sama dengan lantai yang dalam. Jadi tinggal kita tarik lurus saja ya rekan-rekan dari nut yang bagian dalam, agar hasilnya nanti lurus dan siku sama dengan pemasangan keramik lantai yang bagian dalam. Nah, untuk pemasangan benangnya, untuk peletakan pertama itu acuan kita benangnya harus dua ya rekan-rekan, kiri dan kanan. Ini untuk yang pertama atau peletakan yang pertama saja sampai selesai satu baris. Dan untuk yang selanjutnya itu tinggal satu baris saja benangnya di sebelah keramik yang sudah terpasang nanti. Nah, setelah selesai kita memposisikan posisi benangnya, sudah terpasang semua, posisi benangnya bagian depan, bagian luar, dan posisi acuan pertama pemasang keramik sudah. Nah, sampai di tahap pemasangan benang ini, semoga rekan-rekan paham ya rekan-rekan apa yang saya jelaskan tadi. Selanjutnya tinggal kita pasang keramiknya ya rekan-rekan. Tetapi di sini saya sarankan untuk rekan-rekan pemula, karena ini lantainya sudah dipasang keramik. Jadi lantai keramiknya ini harus kita bobok atau kita lukai permukaannya, agar saat pemasangan keramik yang baru nanti bisa merekat ya rekan-rekan, merekat kuat di lantai keramik yang lama.
Nah, ini adalah proses ataupun cara, ini khususnya bagi saya ya rekan-rekan, cara saya melukai permukaan keramiknya. Di sini saya menggunakan palu atau penokok, atau rekan-rekan bisa menggunakan pahat dan yang lain-lain. Kita lukai semua permukaan yang akan kita pasang. Nah, selesai tahap ini, selanjutnya yang harus kita persiapkan adalah adukannya ya rekan-rekan. Adukan pemasangan keramiknya bisa kita siapkan. Untuk adukan pemasangan keramik lantainya ini saya buat ini ya rekan-rekan, atau rekan-rekan bisa membuat dengan takaran lain. Di sini saya membuat dengan takaran 1 sak semen, 3 lenteng atau 3 arko pasir ya rekan-rekan. Bisa kita aduk, kita campur ratakan. Dan ini cara saya rekan-rekan, cara saya mengaduk agar mudah dan cepat tercampur. Kita posisikan pasirnya, kita pisah ya rekan-rekan, tinggal kita tumpuk di bagian satunya seperti ini ya rekan-rekan. Kita ulangi sampai 2 kali agar pasir dan semennya tercampur rata. Oke rekan-rekan, sampai sini semoga rekan-rekan tidak bosan dan ingin lanjut bagaimana proses pemasangan keramiknya. Dan langkah selanjutnya yang harus kita persiapkan adalah merendam keramiknya ya rekan-rekan. Keramiknya kita rendam. Yang harus rekan-rekan perhatikan di saat merendam keramik itu ada gelembung-gelembung air. Nah, gelembung air itu adalah proses keramiknya menghisap air, meresap ke dalam keramiknya. Nah, posisikan gelembung itu sampai tidak ada lagi ya rekan-rekan. Berarti airnya sudah meresap ke dalam keramiknya, dan selanjutnya baru kita pasang keramiknya. Dan langkah selanjutnya yang harus kita persiapkan adalah membuat acian ya rekan-rekan. Acian semen yang dicampurkan dengan air yang kita buat. Di sini saya menggunakan acian encer dengan adukan lembab. Nah, biasanya tukang-tukang itu berbeda-beda cara pemasangannya ya rekan-rekan. Ada yang menggunakan adukan encer, ada yang menggunakan adukan kering, dan ada yang menggunakan adukan lembab. Dan di sini yang saya menggunakan teknik menggunakan adukan yang lembab ya rekan-rekan, yang biasa saya gunakan. Tapi walaupun berbeda-beda, itu tujuannya sama ya rekan-rekan. Cuman prosesnya saja yang berbeda dan hasilnya sama. Nah, ini adalah proses pemasangan keramiknya. Yang pertama itu lantai keramik yang lama yang sudah kita lukai tadi, kita siram menggunakan acian encer tadi yang sudah kita buat tadi. Dan selanjutnya bisa kita taburkan adukan yang lembab. Adukan lembab, tidak kering dan tidak terlalu basah, sedang-sedang saja ya rekan-rekan. Kurang lebih seperti ini adukan yang saya buat. Selanjutnya tinggal kita ratakan saja. Kita ikuti pedoman atau acuan benang yang sudah kita pasang tadi. Nah, ini adalah proses meratakan adukannya. Kita sejajarkan dengan posisi benang yang sudah kita pasang tadi. Dan untuk pemasangan atau peletakan keramiknya, di sini saya menggunakan teknik
emal ya rekan-rekan. Rekan-rekan bisa lihat di sini saya memasang keramiknya tidak langsung ya rekan-rekan, tidak langsung menyiram aciannya ya rekan-rekan. Saya pastikan dulu posisi keramik, kedatarannya, dan mengisi ini ya rekan-rekan. Yang saya kerjakan ini mengisi apabila ada adukannya yang masih kosong, yang masih renggang setelah kita buka pemasangan keramikannya tadi. Nah, setelah kita pastikan posisi keramiknya datar, itu baru ya rekan-rekan, baru saya menyiram dengan acian untuk merekatkan pemasangan keramiknya. Ini yang saya lakukan setiap saya memasang keramik ataupun granit ya rekan-rekan. Kita pastikan dulu pemasangan keramiknya sudah pas dan betul-betul pas dan tidak meleset lagi dari kedataran ataupun lurus dari benangnya, karena ini adalah peletakan yang pertama. Peletakan yang pertama ini adalah acuan yang harus kita perhatikan di dalam pemasangan keramik ini, agar hasil pemasangan keramiknya nanti bisa bagus dan rapi ya rekan-rekan. Itu kenapa saya jelaskan begitu ya rekan-rekan. Itu biasanya penemuan dan pengalaman saya, biasanya keramik itu ukurannya tidak sama. Jadi saya tidak langsung menyiram acian atau plak kita pasang keramiknya langsung 5 atau 4 atau 2. Itu biasanya hasilnya nanti natnya kurang rapi ya rekan-rekan. Kita bukan hanya mengandalkan kecepatan, tetapi hasil dari pasangan kita itulah yang kita banggakan nanti kalau hasilnya bagus dan rapi dan natnya bisa ketemu. Itu adalah hasil dari kerja kita. Kuncinya itu adalah kita harus teliti ya rekan-rekan. Kita harus teliti dan jeli di dalam memasang keramik lantainya ini di posisi di bagian natnya, agar hasilnya nanti maksimal. Itu menurut pendapat pribadi saya, tapi entah bagaimana menurut pendapat rekan-rekan. Kalau menurut pendapat pribadi saya, kalau kita mendapatkan hasil yang maksimal dengan hasil yang telah kita kerjakan, baik natnya bisa rapi dan kedatarannya bisa rapi, itu adalah kepuasan, kita punya kepuasan tersendiri ya rekan-rekan di dalam memasang keramik lantainya ini nanti. Jadi untuk rekan-rekan yang masih pemula, ini maksud saya menjelaskan begitu adalah kita tidak usah buru-buru ya rekan-rekan. Kita pasti-pasti saja kita pasang satu-satu, yang seperti saya pasang ini ya rekan-rekan. Kita pastikan kedataran dan natnya, dan itu akan mendapatkan hasil yang memuaskan nantinya ya rekan-rekan, daripada kita mengandalkan kecepatan plek kita pasang tanpa kita memperhatikan kedataran dan kualitas pemasangan. Itu jangankan orang ya rekan-rekan, kita sendiri pasti ada rasa kenapa kurang rapi, ataupun ada yang kosong, ataupun bagaimana ya rekan-rekan. Jadi menurut saya ini ya rekan, menurut saya itu masih gagal dalam kita memasang keramik lantai ini. Jadi menurut saya, ini pendapat saya untuk para pemula dalam pemasangan keramik lantainya ini, tidak usah buru-buru. Yang harus kita utamakan adalah ketelitian, kerapian, dan kualitas pemasangan keramiknya ini
jangan sampai kosong, itu harus diperhatikan ya rekan-rekan. Sebenarnya kalau di dalam pemasangan keramik lantainya ini khusus keramik ya rekan, khusus keramik ini kalau seandainya itu kosong, ada yang kosong, itu masih bisa kita obati atau kita benerin menurut pengalaman saya. Tapi kalau kita memasang granit ya rekan-rekan, kalau ada yang kosong, saya belum dapat tekniknya bagaimana cara mengobati membuat granit itu bisa padat ya rekan-rekan. Atau untuk para senior yang datang atau mampir melihat channel saya ini, yang tahu cara memperbaiki granit yang kosong, silahkan komen. Nanti saya akan balas ya rekan-rekan, agar kita bisa saling bertukar pengalaman di bidang konstruksi bangunan, dan kita bisa saling bersilaturahmi dan menjalin persaudaraan secara terus-menerus. Di sini juga saya masih tahap belajar, dan silakan untuk rekan-rekan semua yang ingin memberikan motivasi ataupun masukan di dalam khususnya ini pemasangan keramik, agar kita lebih dekat lagi dan kita bisa bersilaturahmi dan lebih mengenal dekat lagi secara pribadi ya rekan-rekan, kepribadian saya dan kepribadian rekan-rekan semua. Nah, tadi saya sudah menjelaskan panjang lebar ya rekan-rekan masalah pemasangan keramik ini. Nah, sampai di tahap ini bagaimana rekan-rekan? Masih lanjut? Kita akan lanjut lagi ya rekan-rekan. Di tahap selanjutnya ini ada proses lagi untuk memasang keramik selanjutnya, itu sama ya rekan-rekan, sama, tinggal kita lanjut lagi prosesnya, tinggal kita ikuti cara yang pertama, dan tinggal kita pasang benang di sisi satunya lagi dengan ukuran keramiknya, mau itu keramik 40 atau 50, tinggal kita ikuti dan teruskan seperti yang sudah kita lakukan. Nah, ini proses keramiknya sudah berjalan kurang lebih 3 baris ini ya rekan-rekan. Untuk tahap selanjutnya tinggal kita pasang seperti ini saja ya rekan-rekan. Kita ikuti benangnya dan pasang keramiknya, dan seterusnya seperti itu ya rekan-rekan, sampai ke posisi pemasangan yang terakhir nanti. Halo rekan-rekan dan sobat semua, kita lanjut lagi pemasangan keramik di bagian tepi. Untuk langkah selanjutnya kita bobok dulu ya. Oke sobat, kurang lebih seperti ini. Bobok kita buang semua. Oke.
rekan-rekan, ini adalah proses membobokan list atau pelinnya, kita buang semua. Dan untuk langkah selanjutnya kita pasang keramik di bagian tepinya. Dan untuk memasang keramik di bagian tepinya ini, kita tidak ada pedoman lagi ya rekan-rekan, karena benangnya sudah kita lepas. Jadi di sini saya menggunakan water pass untuk memastikan kedatarannya. Biasanya saya menggunakan water pass ataupun keramik itu sendiri ya rekan-rekan, sebagai pedoman untuk kedatarannya. Oke rekan-rekan, setelah selesai semua kita pasang keramiknya, dan untuk langkah selanjutnya adalah pemasangan kukunya ya rekan-rekan. Untuk pemasangan kukunya ini ada juga tekniknya ya rekan-rekan, agar pemasangan kukunya ini pas atau ideal dengan pemasangan keramiknya. Halo guys, sekarang kita pasang benangnya ya guys. Jaraknya guys 2 cm, coba ya guys, bawahnya 2 juga ya guys. Selanjutnya kita ukur ke bawah, kita potong ya guys. Oke guys. Oke rekan-rekan, ini adalah tahap atau proses pemasangan kukunya. Itu adalah yang pertama kita pasang listnya ya rekan-rekan. Dan untuk pedomannya saya menggunakan kuku itu sendiri untuk memastikan agar pemasangan kukunya nanti bisa pas dan rapi ya rekan-rekan. Oke rekan-rekan semua, bagaimana pendapat ataupun menurut rekan-rekan sobat semua di dalam proses memasang keramik lantai ini? Apabila ada kekurangan ataupun rekan-rekan ingin bertanya di dalam proses memasang keramik ini, silakan isi di kolom komentar ya rekan-rekan. Dan untuk para senior mungkin mampir ataupun singgah lewat di channel saya ini, kalau ada saran ataupun pendapat boleh untuk komen ya rekan-rekan, agar kita bisa saling bertukar pengalaman ya, tentunya di bidang pembangunan. Oke rekan-rekan, ini adalah pemasangan kuku keramiknya hampir rampung dan pemasangan lantainya hampir selesai, tinggal tahap finishing saja ya rekan-rekan. Di tahap finishing ini tinggal kita mengisi nut pada sambungan keramiknya.
Halo guys, pasang keramik, pasang kukunya sudah selesai ya guys. Selanjutnya kita isi nut sambungan keramiknya ya guys. Ini ya guys, menggunakan nut khusus keramik ya guys. Oke guys, disimak videonya. Sebelumnya kita bersihkan dulu ya guys. Oke guys, setelah kita bersihkan, kita buat adukannya ya guys. Gunakan air ya guys. Di dalam membuat adukan untuk isi nut keramik ini, alangkah baiknya nut keramik ini kita tambah lagi dengan lempok ya rekan-rekan, agar hasilnya nanti merekat kuat. Guys, adukannya sudah jadi. Untuk mengoleskannya saya menggunakan sendal ya guys. Ini sendalnya. Oke, kita oleskan. Oke rekan-rekan dan sobat semua, kurang lebih seperti inilah ya rekan-rekan untuk cara pemasangan keramiknya dari awal sampai selesai. Terima kasih untuk rekan-rekan dan sobat semua yang sudah menonton, sudah like, sudah komen, dan semoga rekan-rekan semua tidak bosan untuk mengunjungi channel saya ini. Dan sampai ketemu lagi di kesempatan video saya yang selanjutnya.